Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Di hari yang baru, mari kita selalu mengawalinya bersama-sama dengan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menjalani hari-hari kita. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami saat ini siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Dan tolonglah kami untuk kami dapat memahami dan mengerti setiap firman yang kami pelajari hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kamu mendengar bahwa ada seseorang yang tidak perlu bekerja tetapi dia menerima upahnya? Nah, bagaimana itu? Ya, tentu saja kalau ada orang yang tidak bekerja tapi dia menerima upahnya, itu merupakan kasih karunia yang dia dapatkan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kitab Roma pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan Roma pasal 6 ayat 23 dan juga Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Roma 4 ayat 5 sampai 8 berbunyi demikian. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bagian ini Rasul Paulus menyebut, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau ada seseorang yang tidak bekerja namun dia percaya kepada Dia di sini ditulis dalam huruf besar, artinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka imannya dianggap sebagai kebenaran. Dan dikatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Raja Daud yang pernah mengatakan, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi berbahagialah setiap kita yang dibenarkan Allah bukan karena perbuatan kita, tetapi semua karena pemberian Allah, tetapi semua karena anugerah Allah, tetapi semua karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga berbahagialah juga orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah kita sekalian jika oleh karena iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang adalah orang berdosa, kita yang harusnya dihukum, tetapi menerima pembenaran dari Allah, sehingga kita tidak dihukum, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, dan sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sekali lagi adalah orang berdosa. Upah dosa itu maut, setiap kita harusnya mati menanggung setiap dosa kita. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena anugerah Allah dalam hidup kita, oleh karena pemberian Allah, kita menerima kasih karunia, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kuncinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi hidup kita, maka kita akan mendapatkan keselamatan yang daripadanya.
Dan itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena harta kita, bukan karena amal baik yang kita lakukan, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Itu semua pemberian Allah, bukan atas hasil usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena keselamatan itu pemberian dari Allah. Dan berbahagialah kamu sekalian yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kalian. Percayakah engkau akan hal itu? Mari kita sambut, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Maka engkau akan diselamatkan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu yang indah yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Mampukan kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus dipimpin oleh-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.